Oke, nah jadi setelah ya nak ibu semuanya menyelesaikan soal pretestnya, nanti ibu periksa ya nak berapa nilai kamu, nanti ibu kembalikan lagi nilainya ke Google Classroom kita. Jadi di situ nanti bisa kamu lihat berapa nilai pretest kamu. Oke, jadi karena anak-anak ibu semuanya sudah selesai melakukan pretest, kita masuk ke materi kita hari ini. Jadi ibu menjelaskan, nanti kalau ada ibu bertanya, yang tahu jawab langsung jawab. Kalau memang nggak tahu ya udah, nggak masalah. Oke, kita mulai. Apa itu usaha? Nah, coba kita amati, oke? Amati demonstrasi yang dilakukan oleh temanmu. Berarti ini ada gambar, nak. Sini ada gambar sebuah balok yang titik awalnya di sini, posisi awalnya di sini, ditarik dengan sebuah gaya F sehingga bendanya bergeser sejauh S sampai di sini. Bisa lihat gambarnya ya? Bisa, Bu. Kita lanjut. Oke. Di sini ada soal. Ini soal ini, nak. Ada di LKPD kamu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Sama seperti kalau zaman dulu namanya LKS. Oke. Soal ini, nak, ada di LKPD. Sudah ibu share juga nanti di Google Classroom. Jadi bentuknya seperti ini dia. Biar ibu tunjukkan dulu Google Classroom apanya. Bentuk LKPD-nya. Oke, ini dia. Perhatikan ya. Ini LKPD kita untuk hari ini. Bisa dilihat, nak? Bisa, Bu. Ya, di situ ada materinya, ada tujuannya. Di situ ada ringkasan materi. Nah, ini dia soalnya. Bisa ya? Benny mendorong meja. Nah, inilah dia yang di kotak. Inilah dia yang mau kamu kerjakan nanti. Inilah LKPD-nya. Jadi LKPD ini nanti sudah saya bagikan ke Google Classroom kita, bentuk LKPD ini. Nah, ibu angkat soalnya ini dari LKPD, dia jadi seperti yang tadi. Oke, ini bisa kan, nak? Nah, ini nanti kamu jawab juga. Kamu kembalikan ke Google Classroom kita nanti lagi. Bisa semua? Bisa, Bu. Kita lanjut. Usaha, kita masuk ke pengertian usaha. Dalam fisika, kata usaha memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya seseorang itu, nak, misalnya Mezzaluna kan, si Mezzaluna ini waktu UH1 dia dapat peringkat 10 contohnya. Dapat peringkat 10, senang dia dapat 10 besar. Rupanya masuk PTS, dia nggak masuk 10 besar. Pasti kesal. Iya atau enggak? Dalam hati, kok bisa ya menurun? Pasti. Jadi dia bertekad dalam hati, aku nanti UH3 harus naik. Harus naik aku. Jadi apa yang akan dilakukan Mezzaluna supaya peringkatnya bisa naik lagi? Dia harus melakukan satu usaha. Apa usaha yang bisa dilakukan oleh Mezzaluna? Coba. Iya, belajar lebih giat lagi. Di saat Mezzaluna melakukan usaha belajar lebih giat lagi, naik. Dapat dia menjadi ranking 5 contohnya. Berarti usaha dia itu tidak sia-sia. Contoh yang ibu kasih tentang si Mezzaluna tadi, usaha yang dilakukan oleh Mezzaluna, apakah sama dengan usaha dalam fisika? Coba dijawab. Iya. Sama? Sama atau tidak? Usaha yang dilakukan oleh Mezzaluna samakah dengan usaha dalam fisika? Beda. Iya, beda, betul. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena tadi usaha itu kan ibu kasih contoh gambarnya, berpindah tempat. Berarti dia melakukan usaha. Jadi artinya itu berbeda, nak. Oke, jadi dalam fisika usaha itu apa sebetulnya? Kita lanjut. Sedangkan dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Bisa mengerti, anak? Itulah definisi dalam fisika. Di sini ada gambarnya ya. Di sini posisi awal diberi gaya sejauh F, sebesar F, sehingga benda bergerak berpindah sejauh S, dan posisinya di sini di akhir. Bisa mengerti semua, nak? Untuk usaha sudah mengerti untuk definisi usaha? Sudah.
Ada yang mau ditanya untuk pengertian usaha sampai di sini? Nggak ada, ngerti semua ya nak? Oke, usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahannya. Oke, di sini ya nak. Jadi kalau gaya itu searah dengan usaha, maka benda akan mengalami perpindahan. Perhatikan gambarnya ya. Bisa? Bisa? Bisa Bu. Oke, bisa kita lanjut? Bisa Bu. Kita lanjut. Maka secara matematis, usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, maka secara matematis rumus dari usaha itu adalah W sama dengan F kali S. F itu adalah gaya, S itu adalah perpindahan. Satuannya nanti pakai Newton. Untuk F, S itu pakai meter. Jadi kalau ada nanti pakai sentimeter, itu harus kamu ubah ke meter dulu ya nak. Untuk usaha satuannya biasanya kita pakai adalah joule ya. Kita lanjut. Daya. Untuk daya, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik, dalam tiap waktu. Satuan dari daya adalah watt. Jadi kalau ada nanti di soal pakai kilowatt, ya kilowatt itu kamu gantilah ke watt, sama seperti mengganti kilometer ke meter. Bisa semua menggantinya kan? Ya, besarnya dapat dihitung, maka untuk daya rumus umumnya itu adalah P sama dengan W per T. Coba dulu ibu mau tanya, jika P sama dengan W per T, kalau ditanya W, maka W sama dengan apa rumusnya? W sama dengan Iya, bagus ya. P kali T. Iya, bagus ya nak, bisa semua ya. Kalau ditanya T, apa rumusnya? T bagi W. Ya, T, waktu yang ditanya. W per P. Iya, W. Hah? P kali W. Iya, W per P. Iya, usaha dibagi daya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Satuan lain dari daya itu, berarti tadi kan daya satuannya kan watt. Jadi selain watt, itu daya memiliki satuan yang lain. Nah, ada HP, horsepower, ada DK, daya kuda, ada PK, Paardenkraft. Dan di mana 1 HP itu sama dengan 1 DK sama dengan 1 PK sama dengan 746 watt. Bisa ya nak? Ini nanti PowerPoint-nya saya bagikan di Google Classroom di bagian materinya, bisa kamu baca nanti. Kita lanjut. Dari rumusan daya dapat disimpulkan bahwa daya dikalikan satuan waktu menghasilkan satuan watt sekon yang merupakan satuan dari energi. Dari sini muncullah satuan energi yang dikaitkan dengan pemakaian energi sehari-hari, yaitu kWh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak rekening listrik kita, meteran listrik yang di rumah, itu satuannya pakai kWh. Apa kWh itu? kWh itu adalah singkatan dari kilowatt hour. Hour itu adalah jam, berarti kilowatt jam. Oke, di mana 1 kWh itu sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 joule atau 3,6 dikali 1 juta. Bisa mengerti ya nak? Bisa? Oke. Ini di sini ada soal. Udah? Di sini ada contoh soal ya nak. Kita buat contoh soal yang pertama. Oke, kita baca. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Apakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Berarti kita cari dia satu persatu. Pertama untuk si Lani dulu. Oke, yang ditanya di situ kan besar usaha W. W sama dengan F kali S. Jadi kita cari dulu untuk si Lani. Jadi untuk si Lani itu kan W sama dengan F kali S. Berarti F si Lani dan S si Lani. Berapa F si Lani? Gaya Lani berapa? 100 Newton. Iya, S Lani perpindahannya 10 meter. Maka kalikanlah 100 dikali 10 sama dengan 1000 joule. Terus lanjut ke si Siti. F dikali S. Berarti F si Siti, gaya Siti dikali perpindahan yang disebabkan oleh si Siti.
Berapa gaya yang diberikan si Siti, nak? 400 Newton. Iya, dikali jarak yang diakibatkan oleh sisi gaya si Siti 40. Maka 400 dikali 40, 16.000 joule. Maka usaha yang dilakukan oleh Lani 1.000 joule dan usaha yang dilakukan oleh Siti 16.000 joule. Bisa sampai di sini atau ada yang mau ditanya? Bisa, Bu. Any question? Nothing? Oke. Next. Contoh soal yang kedua. Di situ ada gambar sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga balok berpindah sejauh S. Ini dia gambarnya, nak. Oke, di mana massa benda itu adalah M, berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton. Jika balok berpindah sejauh 50 cm, nah ini satuannya cm. Berarti cm ini harus kita ubah ke iya, 50 cm ke meter jadi berapa? 0,5. Iya, 0,5 meter. Maka yang ditanyakan usaha. Maka langsunglah buat W sama dengan F kali S. F-nya tadi 30, S-nya 0,5. 30 dikali 0,5 sama dengan 15 joule. iya, 15 joule. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, berapa usaha yang diperlukan? Berapa usaha yang diperlukan oleh pelari cepat dengan massa 74 kilo untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Kalau benda dari keadaan diam, dikatakan keadaan diam, nak, berarti kecepatannya ada atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti ini berlaku ada keadaan awal dan ada keadaan akhir. Keadaan awalnya itu adalah di saat pelari itu diam. Keadaan akhirnya itu pelari itu sedang berlari dengan kecepatan 2,2 meter per sekon. Jadi kita cari satu-satu, nak. Kita cari satu-satu. Awal dulu. Di awal tadi kan diam 0, berarti kecepatannya 0. Maka carilah dia. Usaha untuk di awal yaitu keadaan diam, kecepatannya 0. Ini pakai setengah mv kuadrat di sini. Sekarang ibu tanya, setengah mv kuadrat ini rumus apa? Ayo yang ingat pelajaran kelas 7. Setengah mv kuadrat. Rumus apa, nak? Iya, bagus. Energi kinetik. Kenapa energi kinetik yang dipakai untuk di sini, untuk soal ini? Karena kan di sini pelarinya kan sedang berlari. Berarti kan berlari itu dia sedang melakukan pergerakan. Bendanya bergerak. Di saat benda bergerak, adakah kecepatan? Ada. Nah, jadi di saat benda mengalami kecepatan, maka energi apa yang berlaku? Kinetik atau potensial? Iya, energi kinetik. Makanya dia di sini pakai rumus energi kinetik. Nah, jadi iya, bagus. Berarti kita harus hitung dulu berapa energi kinetik di saat benda itu diam. Kalau nggak ada kecepatannya, berarti adakah energinya? Halo? Di saat benda diam, adakah kecepatannya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau nggak ada kecepatannya, adakah energi kinetiknya? Ada. Hah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti energi kinetik atau usaha pelari di saat dia diam sebesar? Iya, 0. Good job. Oke, bagus ya. Oke, udah mengerti. Kita lanjut yang kedua. Kita cari energi kinetiknya di posisi akhir, yaitu di saat pelari itu berlari dengan kecepatan 2,2 meter per sekon. Kita carilah dia. Berarti usaha W di saat kecepatan 2,2 sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah M-nya 74 dikali V kuadrat. V-nya tadi 2,2 dikuadratkan. Sambil diperhatikan ya, nak. Nah, maka setengah dikali 74 dikali 2,2 dikuadratkan sama dengan berapa? 180 joule. Maka usaha totalnya adalah usaha akhir dikurang usaha awal. Usaha akhir dia 180 joule dikurang usaha awal tadi 0. Jadi 180 dikurang 0 hasilnya 180 joule. 180 joule. Bisa sampai di sini?
Ada yang mau ditanya? Ada. Kalau tidak ada, kita lanjut soal yang terakhir. Sebuah mobil didorong dengan gaya 45 Newton dan berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Apakah besar daya yang digunakan? Oke, daya itu adalah P sama dengan W per T. Kita masukkanlah W per T. Adakah di soal diketahui W-nya, nak, usahanya? Nggak ada kan? Ya. Jadi kalau tidak ada diketahui W-nya, maka carilah, jabarkan lagi W itu apa rumusnya tadi? W sama dengan iya, F kali S. Masukkanlah W itu F kali S. Oke, maka P sama dengan W per T. Ya, P sama dengan W per T sama dengan W ini ganti jadi F kali S per T. Masukkanlah F-nya 45, S-nya 10, T-nya 5. 45 kali 10, 450 dibagi 5. Berapa hasilnya? 90 watt. Iya, sampai di sini bisa, nakku? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti semua materi sudah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu mau tanya dulu satu-satu orang ya. Kalau memang apa yang ada di benaknya, itu aja disebutkan. Gak usah takut-takut, oke? Maka, karena materi kita hari ini sudah selesai, maka dari sini kita akan buat kesimpulan. Nah, jadi dari materi yang sudah kamu dengar, dari materi yang sudah kita pelajari, Ibu mau tanya satu persatu dulu. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil setelah mempelajari pelajaran kita hari ini? Felicia, yang pertama, apa nak kesimpulan yang bisa kamu ambil? Kesimpulannya, Bu, kalau usaha menurut manusia sama menurut fisika itu berbeda. Itu aja? Bisa dijelaskan? Enggak, terserah, itu aja pendapatnya. Oke. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Bisa ya? Oke. Yang kedua, oke, mantap ya nak. Makasih untuk kesimpulannya. Yang kedua, coba Jeremia, apa kesimpulan yang bisa diambil nak? Kesimpulannya, usaha ada hubungannya antara usaha dengan gaya, perpindahan, dan daya. Usaha ada hubungannya dengan gaya, gitu. Iya, Bu. Gaya memiliki hubungan terhadap usaha yang dilakukan oleh benda. Oke, boleh. Lanjut yang ketiga. Mana Jai? Jai? Iya, Bu. Jai, mana Jai? Ya, Bu. Kesimpulan yang bisa kamu ambil apa nak? Ada hubungan antara usaha dan daya. Usaha dan? Daya. Usaha dan daya. Ada Iya. hubungan antara usaha dan daya. Apa hubungannya? Iya kan. Misalnya, kenapa seperti kan, Bu? Ya. Soalnya itu kan cara mencari daya kan kita harus mengetahui usahanya dulu baru. Kalau mencari daya kan kita harus tahu usahanya dulu. Makanya usaha itu hubungannya dengan daya. Iya, oke, mantap, boleh ya. Oke, makasih. Yang selanjutnya, Armendo. Ya, Bu, Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? ternyata Bu, usaha itu ada hubungannya dengan energi kinetik, Bu. Apa hubungannya? Karena usaha itu kan dia bergerak, Bu, sama kayak energi kinetik, Bu. Jadi berhubungan seperti itu. Oke. Ya gak usah tegang kali nak, biasa aja. Ya, di saat benda bergerak, benda tersebut mengalami energi kinetik. Maka energi kinetik itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh sebuah benda. Oke ya. Ya, coba satu orang lagi dulu yang bisa, yuk. Satu orang lagi. Siapa yang mau? Silakan. Satu orang lagi supaya kita simpulkan semuanya. Jangan teori. Ayo, satu orang lagi nak. Cepat-cepat. Kalau malu gue
Ayo satu orang lagi. Gaby, kok diam-diam aja Gaby? Ayo, tunjukkan pesonamu. Apa nak? Kesimpulannya Bu, usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan agar benda bergerak. Sesuatu, berarti definisi usaha ya? Ya boleh definisi usaha. Oke, maka makasih buat semuanya ya nak. Maka dari semua kesimpulan yang teman-teman kamu bilang itu tidak ada yang salah. Oke, betul semua yang dibilang. Tapi dari semua yang sudah kita pelajari, oke, perhatikan. Ada 5 kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, ada 5 kesimpulannya. Yang pertama, pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan pengertian usaha dalam fisika. Oke, itu tadi udah ada teman yang bilang ya nak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari usaha itu adalah sesuatu hal atau kerja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam fisika, usaha merupakan hasil kali antara besarnya gaya yang diberikan pada benda dengan besar perpindahan benda tersebut, di mana W sama dengan F kali S. Yang kedua, kesimpulan yang kedua bisa kita ambil, usaha dalam fisika dikatakan bernilai jika usaha yang dilakukan tersebut menghasilkan perubahan kedudukan. Oke. Yang ketiga, ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda sehingga menimbulkan perpindahan benda, maka gaya tersebut dikatakan melakukan usaha pada benda tersebut. Yang keempat, daya merupakan perubahan energi potensial atau energi kinetik. Maka nak, tergantung bendanya. Kalau bendanya tadi bergerak mengalami kecepatan, maka yang terjadi energi kinetik. Kalau bendanya nanti posisinya ada ketinggian, misalnya kan sebuah kelapa yang jatuh, ada ketinggiannya kan. Nah, kalau bendanya seperti itu mengalami ketinggian, maka energi potensial lah dia. Makanya Ibu tuliskan di situ, daya merupakan perubahan energi potensial atau energi kinetik, tergantung bendanya mengalami apa ya nak. Oke, tiap satuan sekon atau usaha yang dilakukan setiap satuan waktu, di mana rumusnya adalah P sama dengan W per T. Dan kesimpulan yang terakhir itu adalah semakin besar daya yang dimiliki oleh suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lah yang lain. Oke, bisa sampai di sini? Oke, maka dari semuanya itu, di sini ada sebuah tugas Ibu kasih. Ini ada tugas saya kasih anak, ada tugas pribadi, tugas individu. Nah, ini nanti kamu lihat di Google Classroom-nya, dibuka, kamu kerjakan, fotokan, dan kembalikan jawabannya ke Google Classroom bagian tugas tersebut juga. Bisa ya, nak? Oke, maka selesai untuk pertemuan kita hari ini. Di sini ada satu memo untuk anak-anak Ibu. Ini kan kita pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan kedua, perhatikan, pelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana terkhusus katrol dan roda berporos. Jadi yang kamu pelajari nanti roda berporos dengan katrolnya. Bisa ya nak? Bisa semua? Bisa? Oke. Iya, maka sampai di sini pertemuan kita ya nak. Untuk semua soal-soal LKPD silahkan dilihat, dibuka di Google Classroom. Ibu minta dikerjakan dan kembalikan lagi ke Google Classroom supaya Ibu bisa nilai, dan nilainya akan Ibu kembalikan ke Google Classroom-nya lagi. Oke nak, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya untuk pertemuan hari ini? Iya ada Bu. Gak ada? Ada Bu. Mengerti semua? Ada Bu. Ngerti Bu. Oke, Ibu minta semuanya tetap jaga kesehatan ya nak. Nanti di pertemuan kedua Ibu minta sama seperti ini, semuanya bisa hadir supaya pertemuan kedua juga bisa berjalan dengan lancar seperti hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bisa semua? Bisa Bu. Oke, sampai di sini saya akhiri. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bisa live. Diperhatikan GC-nya ya.